mandiri, terus bagian siklus kedua, bagian ke sekolah. Jadi ada nanya-nanya ke wawancara ke 2 sekolah. Farida ngambil di SDN Pasawahan 2 ini. Mau nanya ke Ibu, kan ini lagi pembelajaran daring ya Bu, karena pandemi. Mau nanya gimana teknik Ibu mengajar selama pembelajaran daring? Perkenalkan dulu ya. Ibu nama Puji Astuti, mengajar di kelas 1 SDN Pasawahan 02. Pembelajaran selama daring mungkin kalau dipahami dari mulai pertama sampai dengan saat ini ada kesulitan, ada juga mungkin sesuatu yang sangat berkesan buat ibu sendiri ataupun buat anak didik. Terutama kesulitannya dari hal memiliki alat untuk pelaksanaan daring. Otomatis si orang tua itu kan diperlukan HP ya untuknya. Kemudian ibu mengatasinya pula ada kesulitannya untuk orang tua siswa yang tidak mempunyai HP, atau mungkin karena orang tua siswa di sini ada keluhannya cuma 1 HP-nya. Kebetulan HP-nya tersebut dipegang oleh ayahnya bekerja. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, untuk kesulitannya, maka ibu adakan luring, tapi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tapi di sini juga protokol kesehatannya dari mulai pemakaian masker ataupun anaknya sedang keadaan sehat itu baru bisa dilaksanakan. Andai saat ini kan masih berlaku PPKM. Nah, di sini ibu juga menyiasati untuk terlaksananya anak bisa belajar untuk yang tidak mempunyai HP. Jadi dibagi 2 termen, ada yang pelaksanaan daring di rumah, ada yang pelaksanaan di sekolah. Saat pelaksanaan di sekolah, anak hanya boleh masuk paling banyak 7 orang, sedikitnya 5 orang itu dalam 1 kelompok. Kemudian pelajaran yang diberikan saat di daring sama dengan pemberian pelajaran yang dilakukan di luring. Untuk kelas 1, apalagi kelas 1 kan masa tahapannya mereka baru mengenal ya lingkungan sekolah. Walaupun mereka dari TK-nya ada, tapi kan tetap harus dia beradaptasi dalam situasi lingkungan di SD yang notabene pelajarannya mungkin agak meningkat, tidak seperti di TK banyak bermain. Nah, di sini anak difokuskan walaupun ada saat bermain seperti apa. Kemudian di saat belajarnya pun dititik beratkan membaca, menulis, berhitung. Itu aja mungkin yang dapat ibu jawab. Ya, terus ini Bu, kesulitan ibu ya selama mengajar daring yang emang susah gitu, dilakukannya gitu, emang sulit banget. Ya, kesulitannya mah pertama untuk kelas 1 mah kan ibu juga baru mengenal ya si siswa tersebut, seperti apa karakternya, kemudian orang tuanya dukungannya seperti apa memotivasi anak didik tersebut. Jadi di situ ibu juga untuk beradaptasi sama orang tua siswa ataupun sama anak, maka melihat dari daringnya juga kalau umpamanya diadakan video call atau apa, si anak itu masih ada orang tua mengikuti di belakang, masih malu-malu. Jadi si anak membaca saat dikasih teks bacaan, ayo baca, melihatnya itu bukan ke teks bacaan, melihatnya ke orang tuanya gitu. Nah, itu kesulitannya. Tapi ya sejauh ini masih dapat teratasi, alhamdulillah. Nah, cara mengatasinya gimana Bu? Mengatasinya pertama kan kalau umpamanya yang ada HP, langsung kita gimana orang tuanya ditanya siap enggak kalau umpamanya diadakan video call untuk kelompok minimal diadakannya 6 orang atau maksimal 7 orang. Siap Bu, jam berapa? Kita komitmen dulu sama orang tua. Karena tidak semua orang tua mereka bisa mengatasi anak-anaknya full untuk mengikuti pelajaran tersebut. Melainkan kita sama orang tua, ibu sebagai guru pada orang tua, kesepakatan tersebut dibuat agar anak-anaknya bisa berjalan belajar walaupun masa pandemi yang sangat-sangat terbatas ini.
Berarti ya emang banyak ya Bu kendalanya. Banyak sekali. Tapi berarti emang kita juga harus pinter-pinter Betul. cari apa ya, mengatasinya gitu Iya, ya Bu. betul. Makasih Bu ya udah mau diwawancara sama Farida. Sama-sama. Ini Bu ada apa ya? Farida juga mau ngasih video interaktif pembelajaran tentang huruf vokal sama huruf konsonan untuk anak kelas 1 kan masih belajar Iya, itu betul. ya Bu. Nanti Farida mau ngasih video itu mau ngasih ke Ibu gitu. Boleh Iya, Bu? mangga. Paling dikirim aja nanti ke Ibu ya. Iya, mangga. Mau lewat WA Iya, atau boleh. Iya. Nanti videonya kirim ke Ibu. Iya. Bentar lagi mungkin. Ya mungkin ada tambahan juga ya. Iya. Karena di sini Ibu juga tidak hanya luring luring sama anak-anak ataupun daring secara pakai video call atau lewat WA. Iya. Ibu sudah mencoba juga classroom. Oh iya. Nah, classroom yang dipergunakan si orang tua banyak sekali kesan. Ibu kok nggak masuk ya tugasnya? Ibu tugas saya belum dinilai. Nah, diantaranya tambahan itu Iya. juga. Kemudian mau pakai Zoom Meet kan itu bebas dari kuota Iya. ya terbatas. Itu dicoba sama sekali nggak berjalan. Yang ada berjalan berapa persen? 25% itu classroom. Jadi itu kalau classroom itu kan hanya memberikan tugas dan nanti tugasnya kemudian kalau dia udah masuk bisa kita lihat. Ibu kok nggak masuk ya udah ya disiasatinya ya itu. Jadi kembali lagi ke situ lagi. Berarti kalau emang orang tuanya ngerti bisa ngikutin dia dari Insya Allah. awal gitu. Insya Allah kayak itu. Tapi udah dicoba yang pasti mah udah mencoba seperti apa biarpun namanya orang tua wawasannya kan kita memberikan ilmu juga sama orang tua. Betul. Mereka juga bisa mendukung alhamdulillah. Walaupun hanya 25% yang pasti berjalan. Ya sebagiannya tetap aja dinilai lewat daring ataupun lewat PA itu, kemudian dinilai lewat luring yaitu dengan memberikan tugas seminggu sekali. Itu aja tambahannya. Ngumpulinnya juga lewat WA atau ada yang ngumpulin lewat kesini. PA. Ya, ada yang lewat PA, ada juga yang dikumpulin ke sini karena kita berlaku PPKM yang sangat ketat sekarang ya, apalagi udah level 4. Jadi wakil ketua kelompok tiap kelompok diwakili ke sini. Baru itu udah beres. Nah, kalau udah gitu kan kita menindaklanjutinya, mengevaluasi kembali mana sih. Tetap aja ada anak yang di luar los kontak. Ya, nggak ada seperti ada kabar ibu, ya. yang barusan Ibu ada berapa kelompok. Si anak nggak sama sekali dapat mengikuti. Apalagi di daring lepas. Tapi tetap kita mengejar di mana si anaknya seperti apa ini kesulitannya. Akhirnya ketahuan juga kenapa. Aduh ibu, abi didamel, kata orang tuanya, kata ibunya. Suami saya juga nggak bisa, ya otomatis. Berarti guru tetap harus memfasilitasi seperti apapun. Dengan anak bisa belajar dan sebagai guru juga harus betul-betul memfasilitasinya itu situasi seperti ini dengan batasan-batasan yang sangat-sangat sekali minim gitu ya. Kalau memang dikatakan bisa luring ya alhamdulillah karena dia ada orang tuanya seperti itu, tapi karena kita orang tuanya nggak sanggup ya akhirnya ngalah sendiri. Guru yang ini walaupun katanya kan nggak boleh berkunjung tapi gimana iya benar, soalnya masih kelas 1. Iya, sedangkan anak kan harus tetap belajar. Itu aja tambahannya. Makasih banyak ya Bu, nanti Farida kirimin ke WA Ibu ya. Makasih banyak Ibu udah mau diwawancara. Sehat selalu. Amin. Ibu Farida mau minta izin ke Ibu buat wawancara. Karena ada tugas dari kampus KKN mandiri, kan biasanya KKN per kelompok di mana gitu. Sekarang mandiri, jadi bagian sekarang siklus kedua untuk wawancara ke sekolah. Farida mau nanyain ke Ibu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, cara mengajar Ibu selama pembelajaran di masa pandemi ini gimana? Ya sekarang kan lagi pandemi ya, jadi semua juga kan daring online ya.
ibu kasih tugas secara online, anak-anak dikasih buku paket ya tema 1, ya sekarang kan masih semester 1 ya, jadi sebelum dikasih buku paket tema 1 ya ibu suruh mengerjakan halaman berapa, lalu kalau ada yang harus dibaca dulu ya dibaca dulu, harus ditelaah dulu, diteliti dulu, baru tugasnya dikerjakan. Oh iya. Tuh. Harus itu juga ya kuota yang lain-lainnya Iya. ya. Iya, harus mendukung. harus mendukung memang gitu. Jadi tapi ya gimana ya? Wah, Iya, susah ya. susah ya. Kuotanya dari sekolah ada ya kita sendiri aja lah pada itu. Terus kesulitannya apa Bu selama mengajar? Ya kesulitannya banyak sekali memang kesulitannya. Satu ya kalau si anak tidak mengerti susah untuk menerangkannya. Tapi kalau tatap muka kan enak ya kita menerangkannya gitu. Tapi kalau online ini susah untuk menerangkannya. Sulit lah pokoknya sulit memang. Iya. Jadi menerangkannya itu ya sebatas ini aja, Iya. ya sebatas online ya. Iya, Jadi di WA aja. di WA aja. Kalau cara mengatasinya gimana? Jadi ngasih taunya mah kitanya harus Ya. gimana gitu. Ya cara mengatasinya ya terpaksa lah kita terangkan sedikit atau ke orang tua minta bantuan orang tuanya, ya orang tuanya lah yang dikasih tahu sama kita dulu, nanti biar orang tuanya mengajarkan pada anaknya. Udah Bu segitu aja pertanyaannya ya. Apa namanya Farida ada bikin video pembelajaran buat tema 2 sih, buat ngasih ke ibu. Siapa tahu bisa kepake gitu nanti ibu ngajar. Nanti pada kirimin ke WA ibu. Iya, boleh. Udah Bu gitu aja.